Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi semiotika Ferdinand de Saussure. Langsung saja, Ferdinand de Saussure mengatakan tanda bukan sesuatu hal yang menghubungkan sesuatu dengan penamaan, tetapi hubungan antara konsep sebagai petanda, signifier, dan pola bunyi sebagai penanda, signifier. Pola bunyi tidak melulu tentang bahasa, tetapi juga benda. Pola bunyi adalah impresi psikologis dari pendengar, yakni konsep yang dihasilkan pendengar setelah mendengar sebuah pola bunyi terhadap tanda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fajri Abdan Syakuro melanjutkan penjelasan dari Fajar ya, yaitu konsep yang dimiliki Ferdinand de Saussure adalah yang pertama, konsep yang mengkaji bahasa dalam perkembangan sejarah dari waktu ke waktu dan evolusi bahasa. Yang kedua, konsep mengkaji bahasa pada masa tertentu mengenai hubungan elemen-elemen bahasa yang berdampingan. Nah, jadi ini berhubungan dengan prinsip yang Saussure pegang, bahwa bahasa bersifat arbitrer, di mana adanya kesepakatan di antara sekelompok orang dalam periodisasinya. Mungkin itu aja ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Baik, selanjutnya yaitu teori semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, dengan melihat faktor yang menentukan adanya tanda, maka tanda dibedakan atas yang pertama, representatemen, yaitu tanda itu sendiri yang sebagai perwujudan gejala umum. Terdiri atas koalisi Seigen, yaitu terbentuk oleh kualitas. Seigen, yaitu terbentuk melalui realitas fisik. Kemudian legi Seigen, berupa hukum. Yang kedua yaitu objek, designatum, denotatum, referen, yaitu apa yang diacu, antara lain ikon. Ikon yaitu hubungan tanda dan objek karena serupa. Lalu indeks. Indeks itu hubungan tanda dan objek karena sebab akibat. Kemudian simbol. Simbol itu hubungan tanda dan objek karena kesepakatan. Yang ketiga, interpretan. Tanda-tanda baru yang terjadi dalam batin penerima. Antara lain, reme. Reme yaitu tanda sebagai kemungkinan. Lalu Seigen, yaitu tanda sebagai fakta. Kemudian argumen, tanda tampak sebagai nalar atau proposisi. Baik teman-teman, saya Sinta Desvianti akan coba melanjutkan penjelasan dari Nur Mega Indah. Pada slide kali ini sudah tersedia garis atau pola konsep semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Pada panah ke atas itu ada benda, panah ke bawah pola bunyi, dan panah ke samping adalah hubungan konsep, yang mana konsep ini tergantung dari pendengarnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada benda kuda. Kuda itu hewan hidup berkaki 4. Kemudian pola bunyinya kita biasa menyebutnya dengan kuda. Nah,
pada benda dan pola bunyi ini pasti muncul hubungan, yang mana hubungan ini akan tercerna dalam pikiran, dalam otak pendengarnya. Apakah kuda itu adalah suatu hewan yang bisa dikendarai, atau kuda itu merupakan salah satu pemain dalam catur, kan jadi sifatnya umum gitu. Nah, itu bakal berbeda setiap pendengar yang mendengar pola bunyi kuda. Di situ ada hubungan antara konsep yang ini, ada konsep antara benda dan pola bunyi ini ada gitu. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Febriana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sinta. Saya Nur Febriana akan menjelaskan mana penanda dan petanda. Penanda. Bunyi peluit melengking, kereta lain menjelang getarnya pada rel telah terasa. Petandanya, petanda bahwa kereta akan tiba di stasiun. Penanda. Seseorang lelaki tampak di ambang pintu kereta. Sosok itu terlalu menonjol dibanding dengan penumpang lain. Dia satu-satunya orang yang berkulit pucat, wajahnya menjulang di antara kepala-kepala hitam yang lebih rendah dari bahunya. Serat-serat rambut jagung masih tersisa di antara ombak putih yang mengeras oleh lembab khatulistiwa. Petanda. Petanda dari kutipan tersebut, seseorang dari luar negeri atau bule. Penanda yang ketiga, yakni Marja menatap keluar, langit biru kental seolah ia baru saja mewarnainya dengan cat poster, bukan cat air. Tetapi petak-petak sawah yang mereka lewati menampakkan retak seperti sienna tebal yang telah tahunan kering pada palet. Ia tersadar bahwa yang indah tak selalu baik rupanya. Seperti biru langit itu, biru yang berbahaya, biru yang panas. Ia menjadi sedih, seolah-olah biru yang berbahaya itu adalah tanda mengenai apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Penanda dari teks tersebut, langit yang cerah dan panas. Baik, sekian mungkin dari kelompok kami, kelompok 1, kelas 6B. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.